Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang monitoring atau di sini adalah anestesi inhalasi ya. Anestesi inhalasi biasanya memang digunakan atau dilakukan pada anestesi general atau general anestesi atau anestesi umum seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke apa saja yang digunakan dan bagaimana caranya memonitor ya, kita perlu tahu definisinya terlebih dahulu. Kita ulangi lagi ya, yaitu merupakan teknik yang paling sering digunakan pada general anestesi. Ya, general anestesi. Obat-obatan anestesi inhalasi adalah obat-obatan anestesi yang berupa gas ataupun cairan yang mudah menguap ya, yang diberikan melalui pernafasan pasien. Obat anestesi inhalasi biasanya dipakai untuk pemeliharaan pada anestesi umum, tetapi juga bisa digunakan sebagai obat induksi, gitu ya. Jadi kalau misalkan pada general anestesi, biasanya obat-obatan anestesi inhalasi ini digunakan sebagai pendamping, ya, tidak tunggal gitu, tetapi bisa juga digunakan sebagai induksi. Kalau induksi adalah dia sebagai utamanya obat utama yang digunakan untuk membius pasien yang akan dilakukan operasi. Ya, nah induksi inhalasi di sini adalah hanya dikerjakan dengan halotan atau sevofluran. Tadi ya, apabila inhalasi ini digunakan sebagai induksi, yang biasanya digunakan adalah halotan ataupun sevofluran. Jadi dua ini pilihan yang paling sering digunakan atau yang direkomendasikan. Ya. Dan cara ini dikerjakan pada bayi atau diberikan pada bayi atau anak yang belum dapat terpasang jalur intravena atau pada orang dewasa yang takut disuntik. Ya, ya kalau pada anak-anak biasanya yang memang belum bisa belum kooperatif gitu ya, pada bayi dan anak-anak yang belum atau tidak bisa kooperatif. Induksi obat-obat inhalasi lainnya ya, seperti enfluran, isofluran, ataupun desfluran ini jarang sekali digunakan sebagai induksi tunggal ya, sebagai obat induksi tunggal karena pasien sering batuk ya, pasien sering batuk, jadi efeknya itu batuk dan juga waktu induksi menjadi lebih lama karena efek dari obat-obatan tersebut dapat membuat pasien untuk tidur lebih dalam. Obat-obatan dari anestesi inhalasi apa saja? Ada beberapa, tetapi nanti ini tidak semuanya akan kita bahas karena obat-obatan dari anestesi inhalasi ini sudah banyak yang memang sudah tidak digunakan lagi karena dilihat dari efek samping banyak yang sudah digugurkan, artinya dulu mungkin digunakan ya, seperti ether itu digunakan, tetapi dietyl ether itu dulu digunakan, tetapi karena efeknya justru lebih bukan ke arah positif ya, lebih banyak ke negatifnya ya, sehingga dietyl ether ini sudah tidak digunakan lagi sebagai obat anestesi inhalasi ya. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan yang lainnya. Nah, obat-obat inhalasi anestesi ini ya bisa berupa cairan dan juga bisa berupa gas. Jadi ada dua ya. Ada yang berupa cairan juga terbagi menjadi dua. Ada derivat halogen dan juga derivat ether. Nah, ada juga yang berupa gas. Nah, yang halogen ini yang biasa kita gunakan yang nanti akan kita bahas yaitu halotan. Ya, halotan ini biasa digunakan dan masih sampai sekarang masih ada yang menggunakan, tetapi tidak semua
bukan menjadi pilihan juga kadang-kadang, ya. Tidak semua rumah sakit itu ada halotan gitu. Jadi nanti kalau kalian pada saat praktek, kok di rumah sakit yang tempat saya praktek tidak ada halotan atau tidak ada N2O gitu ya, itu kembali lagi kepada rumah sakitnya masing-masing begitu. Nah, untuk yang derivat ether yang biasa digunakan atau yang masih digunakan adalah enfluran, isofluran, dan juga desfluran. Oh, satu lagi, yaitu sevofluran. Ya, sevofluran, belum tertulis di situ. Sevofluran ini yang paling bagus ya, biasanya. Yang tadi digunakan juga sebagai induksi, inhalasi, gitu. Nah, yang berupa gas, di sini ada nitros oksida atau biasa kita sebut dengan N2O. Ya, N2O. Ini dia berupa gas. Jadi nanti N2O ini juga tidak bisa bekerja sendiri, biasanya akan berdampingan dengan oksigen. Nah, ya, kita bahas yang pertama adalah nitros oksida atau N2O, ya. N2O ini dia karakteristiknya adalah gas, ya, dan gasnya ini dia tidak berwarna dan tidak mudah terbakar, tetapi dapat membantu dalam proses kebakaran akibat zat yang lainnya. Jadi kalau misalkan sudah ada kebakaran, dia bisa membantu pada proses kebakaran itu, tetapi sebenarnya dia tidak mudah terbakar, gitu ya. Penggunaan klinisnya di sini obat dasar dari anestesi umum atau general anestesi, ya, dan penggunaannya selalu dikombinasikan dengan oksigen. Minimalnya adalah 25% N2O, ya. Nah, ini ada pembagian nih antara N2O dan juga O2 atau oksigen. Ya, perbandingannya adalah yang dikatakan di sini adalah pasien normal. Pasien normal ini adalah pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit atau tidak ada masalah pada saluran pernafasannya, ya. Pernafasan baik itu pernafasan atas maupun pernafasan bawah, gitu ya. Jadi pasien normal nih, misalkan hanya operasi di bagian perut atau operasi bagian kaki, tapi dia sehat di bagian pernafasnya, tidak ada masalah, misalkan. Ya, itu diberikannya adalah 70/30 N2O berbanding O2, ya. Jadi 70% ini adalah N2O dan oksigennya adalah 30%. Ini. Tapi kembali lagi N2O juga tidak semua rumah sakit ini punya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perbandingan 60 berbanding 40. Ini digunakan untuk pasien yang memerlukan tunjangan oksigen yang lebih banyak. Jadi pada pasien yang memiliki gangguan pada saluran pernafasan sehingga dia membutuhkan lebih banyak oksigen, ya, sehingga oksigennya lebih diperbanyak dan N2O-nya diperkecil, gitu. Pada pasien dengan resiko tinggi, otomatis kita membutuhkan oksigen lebih banyak, ya, sehingga bisa kita perbandingannya adalah 50%, 50%, ya. Nah, karena N2O ini tidak bersifat anestetik, ya, jadi dia tidak sebetulnya dia tidak menganestesi, dia hanya memiliki efek analgesi lemah ataupun sedang di sini, ya, sehingga N2O ini diperlukan konsentrasi yang lebih besar, lebih dari 65%. Dia baru dikatakan efektif penggunaan N2O-nya. Sehingga karena ada ketentuan yang seperti ini tadi ya yang sudah kita bahas, sehingga penggunaan N2O ya ini harus atau bisa dikombinasikan dengan inhalasi yang lainnya, ya. Misalkan penggunaan N2O ditambah dengan halotan, atau N2O nanti juga menggunakan isofluran, atau N2O dengan sevofluran, sehingga
target dari trias anestesi ini semuanya terpenuhi. Walaupun misalkan tadi di awal sebelum pasien ini anestesi, pasien diberikan obat-obatan intravena misalkan, ya, tetapi juga bisa digunakan tambahan inhalasi begitu. Sehingga kalau kalian bertanya, jadi Bu, obat anestesi apa yang paling baik? Apakah hanya diberikan obat-obatan intravena yang kemarin sudah dibahas, ataukah boleh hanya inhalasi saja, gitu ya? Akan saya jawab bahwa selama saya belajar, bahwa tidak ada obat-obatan anestesi yang paling baik yang digunakan untuk pasien. Kenapa? Karena semuanya akan mengikuti dari kondisi pasien, ya, kondisi pasien. Jadi ada pasien, seperti kemarin kita sudah membahas tentang berapa penggunaan propofol, berapa penggunaan fentanyl, dan juga atrakurium. Tetapi dari pasien A dan pasien B, penggunaan obat-obatan yang bertiga tadi, tidak semuanya berefek sama. Misalkan ada yang di tengah-tengah dia sudah mulai bergerak dan harus diberikan tambahan atrakurium lagi misalkan, gitu ya, atau ditambahin dengan propofol lagi supaya lebih tidur lagi, sehingga atau mungkin penggunaan obat-obatan yang intravena kemarin sudah sesuai dengan dosis induksi awal, tetapi di dalam maintenance-nya, ya, di dalam istilahnya apa? Ya, maintenance, ya, di dalam proses operasi itu kita maintenance pasiennya dengan obat-obatan inhalasi, N2O, sevoflurannya kita mainkan, isoflurannya kita mainkan, misalkan seperti itu, ya. Jadi harus ada penggabungan di antara 2 atau 3 obat-obatan anestesi seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya dosisnya berapa Bu untuk N2O, ya ini disesuaikan saja dengan perbandingannya. 70-30 untuk pasien normal, tidak ada masalah dengan pernafasannya. 60-40 apabila pasien memiliki atau membutuhkan tunjangan oksigen yang lebih banyak, apalagi pada pasien dengan risiko tinggi yang membutuhkan oksigen lebih banyak lagi, sehingga N2O-nya diturunkan dan kita bantu dengan obat-obatan inhalasi yang lainnya, gitu ya. Sehingga nanti target dari trias anestesi tercapai sampai selesai operasi dan pasien bisa diturunkan semua untuk obat-obatan ini. Nah, yang kedua adalah halotan. Ya, halotan di sini bentuknya adalah cair, ya. Sehingga kalau obat-obatan, kalau gas, kalau yang tadi N2O itu sudah berbentuk gas, ini sudah bisa langsung masuk ke dalam saluran pernafasan tanpa perlu bantuan dari vaporizer, ya, atau alat-alat yang seperti ada di gambar ini, ya, alat vaporizer atau alat bantu penguap gitu ya, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah bentuknya gas. Tetapi kalau untuk halotan dan nanti yang lainnya, karena bentuknya adalah cair, kan kalau cair tidak bisa nih langsung masuk ke dalam saluran pernafasan, ya, sehingga dia butuh bantuan untuk dirubah dari cair ini menjadi gas, ya, sehingga butuh alat yang namanya alat penguap atau vaporizer khusus untuk halotan, sehingga tidak bisa dicampur-campur dengan yang lain. Ya, misalkan saya nggak punya alat vaporizer untuk halotan, saya pinjam punyanya isofluran, ini tidak boleh. Ya, isofluran sendiri, halotan sendiri, sevofluran sendiri, ya, ensefluran sendiri dan lain sebagainya. Ya, jadi harus masing-masing. Cairannya tidak berwarna, baunya tidak enak, ya, tidak mudah terbakar dan tidak merangsang jalan nafas sehingga tidak membuat batuk dan lain sebagainya. Penggunaan klinisnya digunakan sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan umum, ya, maintenance atau pemeliharaan general anestesi. Sehingga di sini kalau pemeliharaan general anestesi, kembali lagi,
kombinasi dengan obat-obatan intravena yang sudah diberikan di awal sebelum pasien operasi seperti itu. Ya, halotan memiliki efek hipnotis, ya, juga memiliki efek analgetik yang ringan dan juga relaksasi otot yang ringan. Ya, jadi dia memiliki hipnotiknya lebih tinggi, ya. Jadi hipnotiknya dia lebih kuat, tetapi untuk analgetik dan juga relaksannya dia lebih rendah. Sehingga nanti dia harus ada tambahannya fentanilnya mungkin lebih tinggi dan juga relaksannya, atrakuriumnya juga lebih tinggi. Jadi nanti untuk maintenance atau pemeliharaan juga bisa ditambahin dengan atrakurium lagi dan lain sebagainya. Pada bayi yang tidak kooperatif, halotan digunakan untuk induksi bersama dengan N2O secara inhalasi, ya. Kita tahu tadi bahwa kalau N2O tidak memiliki efek hipnotik, ya, tidak memiliki efek hipnotis atau tidak membuat pasien itu untuk tidur lebih dalam, sehingga kita perlu bantuan halotan untuk diambil efek hipnotisnya, ya. Karena keduanya sama-sama memiliki efek analgetik, dia akan lebih aman dan juga relaksasi ototnya bisa ditambahi dari halotan. Seperti itu. Jadi memang dosisnya ini nanti disesuaikan lagi dengan efek atau khasiat atau manfaat dari si obat-obatan ini, ya. Dosisnya, kalau berbicara dosis, di sini untuk dosis induksi inhalasi adalah 2-4%. Kalau kita lihat di alatnya itu, ya, di gambar itu di alatnya nanti ada 1, 2, 3, 4, ya. Kalau digunakan untuk induksi inhalasi, kita buka sampai 2-4. Ya, 2-4. Nanti disesuaikan saja, berapa banyaknya disesuaikan dengan kondisi pasien selama proses operasi, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk pemberian halotan biasanya hanya rata-rata dari sekian sampai sekian, tetapi pasnya berapa nanti disesuaikan maintenance-nya atau pemeliharaannya selama operasi. Ya, dosis untuk induksi anak di sini hanya 1,5-2 saja kalau untuk anak. Ya, kalau untuk pemeliharaan, nah kalau untuk yang namanya pemeliharaan di sini pemeliharaan general anestesi, ya, sebagai tambahan saja dia hanya 1-2% saja. Usahakan 1-2% saja. Kalau pemeliharaan pada anak 1,5-2, gitu ya. Bisa mungkin lebih kita buka yang paling kecil terlebih dahulu, sehingga nanti di akhir nanti akan ada tabel perbandingan dari semua obat-obatan, ya. Nanti kalian bisa lihat. Kalau kalian nanya bagaimana atau berapa dosis pemeliharaan, nanti dilihat dari tabel itu, ya. Gitu. Ini untuk yang halotan. Yang berikutnya adalah enfluran, ya. Enfluran juga bentuknya adalah cair, sehingga dia membutuhkan alat penguap atau vaporizer sama, ya, tadi, tetapi khusus untuk enfluran. Ya, khusus untuk enfluran. Dia tidak mengiritasi sehingga dia aman pada saluran pernafasan. Baunya agak harum, ya. Dan juga enfluran ini lebih stabil daripada halotan. Induksi lebih cepat daripada halotan. Kalau misalkan mau digunakan sebagai induksi, dia lebih cepat efeknya daripada halotan. Ya, pasien ketika sudah diberikan obat induksi ini langsung tidur, tidak merasakan sakit karena ada efek analgesiknya walaupun lebih ringan, ya, dan juga relaksannya lebih, walaupun ada tetapi lebih sedikit. Efluran digunakan sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum. Jadi memang obat-obatan inhalasi ini lebih baik memang dia tidak digunakan tunggal, ya, dia sebagai pendamping pemeliharaan pada anestesi umum. Memiliki efek analgetik ringan dan juga relaksasi otot yang ringan.
Pada bayi dan juga anak-anak sangat baik digunakan untuk induksi bersama dengan N2O. Ya, kalau ada N2O digunakan. Dosisnya bagaimana? Dosisnya adalah apabila untuk induksi di sini ya pada udara aspirasi 2-3% dengan N2O. Digunakan pada anak-anak yang memang belum kooperatif atau belum memiliki tidak bisa dilakukan intravena gitu ya, induksi intravena misalkan. Untuk pemeliharaan dengan pola nafas spontan. Nah, pemeliharaan pola nafas spontan ini biasanya digunakan pada pasien pernafasannya dia mandiri, artinya sendiri, tidak dibantu dengan ventilator. Kita hanya misalkan membantu dengan sungkup saja, sesekali saja misalkan. Ini bisa digunakan 1-2,5% ya pada pasien nafas spontan atau pada proses induksi, pada proses operasi dia menggunakan ventilator. Tetapi setelah pengakhiran sudah mendekati selesai nih, sudah tinggal jahit, sudah mau dibangunkan pasiennya, kita beri nafas spontan pada pasien, ventilatornya kita matikan, kita manualkan. Nah, ini kita bantu ditingkatkan untuk dosis enflurannya kita naikkan supaya dia pernafasannya bisa normal ya, tetapi efek dari anestesi terus analgetik dan juga relaksannya tetap masih ada sehingga dia tidak kesakitan pada saat dijahit misalkan atau pengakhiran operasinya seperti itu ya. Tetapi untuk pemeliharaan dengan nafas terkendali ini apabila pada pasien yang masih menggunakan ventilator, karena pada pasien dengan menggunakan ventilator kan pernafasannya terkendali sesuai dengan yang kita atur di ventilatornya ya. Kita buat misalkan pernafasannya adalah dalam 1 menit 12 kali. Kita bikin seperti itu. Ya, artinya terkendali seperti itu terus selama 1 menit terus 12 kali. Sehingga kita hanya memberikan pemeliharaan dosisnya ya. Ini adalah 0,5-1 untuk enfluran gitu ya. Kita bisa naikkan, kita bisa turunkan, disesuaikan ya nanti. Yang berikutnya adalah isofluran ya. Isofluran ini yang paling sering digunakan karena isofluran kalau dilihat dari harganya dia lebih ringan gitu ya di kantong begitu ya, sehingga yang paling sering digunakan adalah isofluran di rumah sakit. Jadi nanti kalau misalkan rumah sakit kalian ada Sevo, ada ISO gitu ya, yang digunakan hanya ISO ya berarti memang digunakan untuk yang paling murah istilahnya seperti itu. Tetapi juga tidak efeknya tidak jauh berbeda gitu ya. Efeknya tetap baik. Di sini halogenasi ether ya, cairan sehingga dia juga membutuhkan vaporizer, baunya tajam, tetapi dia memiliki iritasi bersifat iritasi terhadap jalan nafas. Kadang-kadang juga sering menimbulkan batuk dan juga menahan napas. Jika dipakai dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga itu kita tidak boleh menggunakan isofluran terlalu tinggi. Kecuali, nah ini kita cek lagi ya pada saat penggunaan sungkupnya atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh pasien itu ya bocor atau tidak. Kalau tidak bocor ya kita berikan sedikit saja. Tetapi kalau ada yang bocor ya tidak semuanya masuk 100% ke dalam saluran pernafasan pasien, kita bisa naikkan untuk dosis isoflurannya seperti itu. Ya. Dosisnya di sini isofluran digunakan sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum. Kembali lagi sebagai pemeliharaan dalam anestesia umum ya, general anestesi. Dan biasanya atau paling sering atau sebagai pilihan di bedah saraf gitu ya. Untuk induksi, konsentrasi yang diberikan pada udara inspirasi adalah 2-3
bersamaan dengan N2O. Pada pernafasan spontan, konsentrasinya bisa 1-2,5%, dan pada kendali nafas yang dengan kendali 0,5-1%. Ya, tapi kalau kita istilahnya general anestesinya ini untuk inhalasinya adalah semi open, ya, kita bisa berikan lebih tinggi 2-3% boleh seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sevofluran. Ini sevofluran termasuk obat inhalasi yang paling baik, ya, yang paling baik. Tetapi karena dia paling baik, dia memiliki harga yang lebih tinggi juga, sehingga tidak semua rumah sakit juga punya sevofluran. Kadang-kadang diirit-irit penggunaan sevoflurannya karena harganya mahal, gitu, ya. Merupakan halogen ether, ya, dia bentuknya adalah cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak berbau, tidak bersifat iritatif, ya, sehingga paling baik nih. Ya, tidak digemari untuk induksi inhalasi di samping dengan halotan. Ini yang paling sering digunakan. Menjadi pilihan terbaik karena lebih banyak positifnya, ya. Induksi dan pulih dari anestesi lebih cepat dibandingkan isofluran, ya. Jadi penggunaan sevofluran ketika sevoflurannya dimatikan, N2O-nya dimatikan, oksigennya dinaikkan, ya, pasien kita minta untuk bernafas spontan, ya, kita bangunkan pasien, ya, akan lebih cepat bangun. Jadi lebih cepat sadar pasiennya. Sehingga kita tidak kesulitan ketika operasi sudah selesai, pasien sudah sadar, langsung kita pindahkan ke ruang perawatan dan kita bisa memulai untuk operasi yang berikutnya. Ya, digunakan untuk induksi pada bayi atau anak yang tidak kooperatif. Oke. Dosisnya apabila digunakan untuk induksi pada konsentrasi udara inspirasi 3-5% bersama dengan N2O. Untuk pemeliharaan dengan pola nafas spontan 2-3% dan untuk nafas kendali adalah 0,5-1%. Ya, disesuaikan saja, sama saja. Sehingga yang penting adalah kita tahu efek dari obat-obatannya. Apa yang dipengaruhi oleh obat-obatannya? Misalkan penggunaan sevofluran, apa yang akan terpengaruh? Misalkan, ya, sevofluran di sini tekanan darah ketika akan turun ketika kita naikkan dosis sevoflurannya, tekanan darahnya akan lebih mudah turun misalkan. Tetapi dia tidak mempengaruhi nadi, ya. Atau di sini curah jantungnya juga ikut turun dengan penggunaan sevofluran, tetapi efeknya tidak terlalu besar. Nah, nanti akan kita lihat nih di belakang, ya. Nih. Lalu yang terakhir adalah desfluran yang akan kita bahas kali ini, desfluran, ya. Yaitu karakteristiknya adalah halogen ether, ya, di sini hampir sama dengan isofluran, sehingga memang yang paling sering digunakan adalah isofluran, ya. Mudah menguap, potensinya juga rendah, bersifat simptomatik, ya, karena bisa menyebabkan takikardi dan juga hipertensi. Ya, takikardi kadang-kadang hipertensi juga. Efek klinis mirip isofluran. Ya, efek terhadap respirasi di sini bisa mengiritasi sehingga tidak disarankan atau tidak digunakan untuk induksi. Karena memang desfluran juga jarang sekali digunakan. Kemarin pada saat saya praktek di 2 rumah sakit yang sering digunakan hanya N2O, isofluran, dan juga sevofluran. Hanya ada 3 itu. Dan 1 rumah sakit hanya menggunakan isofluran saja. Ya, malah tidak ada sevofluran, tidak ada N2O. Jadi yang digunakan hanya isofluran dan nanti dibantu dengan obat-obatan intravenanya, gitu ya, obat-obatan intravena. Nah, ini rangkuman secara keseluruhan efek dari obat anestesi inhalasi. Ya, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri itu ada N2O, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Ya, N2O tidak memiliki efek hipnotik.
dan juga, oh maaf, itu relaksasi ototnya negatif ya. Relaksasi ototnya negatif, coba saya ganti dulu. Di sini negatif, jangan sampai salah, nanti kalian salah. Oke. Negatif ya. Lalu untuk halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran semua efeknya adalah sama. Memiliki efek hipnotik lebih besar, ya kuat ya efek hipnotiknya, analgetik dan juga relaksasi ototnya lebih rendah, ya ringan sampai sedang. Tetapi walaupun ini ada efek yang bertiga ini ya, efek trias anestesinya, kita lihat lagi untuk efek yang lainnya. Artinya bagaimana si obat-obatan ini mempengaruhi tekanan darah, bagaimana mempengaruhi nadi, bagaimana mempengaruhi curah jantungnya, mungkin pada respirasinya, dan lain sebagainya. Ini yang akan berpengaruh di situ, walaupun tiga-tiga trias anestesi ini terpenuhi, tetapi kita lihat dari efek yang lainnya. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ini sebagian. Ini tidak semuanya saya tuliskan di sini, yang penting-penting saja, artinya yang memang perlu kalian lihat pada saat pemeliharaan anestesi ya di dalam proses operasi. N2O, nah ini kita lihat kalau dirasa N2O ini tidak berpengaruh, TB itu tidak berubah ya, tekanan darah. Ketika kita naikkan tekanan N2O-nya, dia tidak akan mempengaruhi tekanan darah dan juga nadi dan juga curah jantung. Ya, seberapapun kita berikan, naikkan, turunkan N2O, tekanan darah, nadi, dan juga curah jantung tidak akan berubah. Ya, tetapi akan merubah volume tidal pasien atau penerimaan oksigen di dalam paru-paru, ya, dia akan menurun. Laju nafasnya dia akan meningkat pada pasien yang tidak menggunakan bantuan ventilator. Ya, respirasi ini akan berpengaruh apabila dia pada tidak menggunakan ventilator, pernafasan spontan gitu ya. Pernafasan spontan hanya menggunakan sungkup misalkan begitu, tidalnya bisa turun, nafasnya bisa meningkat. Ya, bisa menjadi takikardi. Tetapi dia tidak lebih besar, memang mungkin sedang gitu ya. Lalu aliran darah dan juga tekanan intrakranialnya akan meningkat ketika kita berikan dosis N2O ditambah. Dan juga pelumpuh otot non-depolarisasi ini meningkat. Baik, ya karena dia memiliki ketika N2O kita naikkan, dia memiliki relaksan. Ya, relaksannya meningkat. Berbeda dengan halotan. Ketika kita naikkan dosis halotan, tekanan darah akan turun drastis karena dia efeknya ada dua anak panah gitu ya, lebih kuat dibandingkan penurunan nadi dan juga curah jantung. Ketika kita naikkan halotan, tekanan darah, nadi, curah jantung akan turun. Volume tidak akan turun, tetapi nafas akan naik pada pernafasan spontan. Ya. Pada aliran darah dan juga TIK akan meningkat. Pelumpuh otot akan meningkat. Jadi di sini positifnya pada pemeliharaan anestesi hanya pelumpuh otot meningkat gitu ya. Pelumpuh otot meningkat saja. Tapi pada pasien dengan tekanan darah tinggi, halotan bagus. Kenapa? Karena dia dapat menurunkan tekanan darah. Begitu juga dengan pasien dengan nadi yang tinggi. Kita bisa berikan halotan. Jadi dosis halotannya kita bisa naikkan. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan nadi. Begitu. Jadi kita lihat mana yang lebih urgent yang harus kita selesaikan. Ternyata pasien dengan tekanan darahnya tinggi sekali, 100 atau 190 atau 200. Kita butuh tekanan darah ini kita turunkan. Halotannya kita naikkan supaya tekanan darahnya turun. Gitu. Ya. Kalau ternyata kita tekanan darahnya turun, tetapi kita mau menaikkan nadi karena nadinya juga ikut turun, kita bisa tambahkan isoflurannya atau eflurannya kita naikkan. Gitu ya. Jadi kita mainkan di situ, kita lihat ini dari efeknya.
Jadi selama proses operasi kita lihat dari efek ini. Jadi kalian harus paham ini ya. Nah, atau misalkan halotan kok ternyata banyak yang kalau bisa jangan pakai halotan deh, kita bisa gunakan yang lainnya. Misal kalau seperti tadi ya. Nah, efluran dia akan mempengaruhi tekanan darah dan juga curah jantung turun, tetapi nadinya naik nih. Dia bisa menurunkan tekanan darah, tetapi dia bisa menaikkan nadi. Bingung nggak? Kalau seperti ini gimana? Kita gunakan nih, misalkan, kok kita gunakan efluran terlalu banyak, nadinya naik, tekanan darahnya turun drastis. Kita bisa naikkan tekanan darah dengan apa? Kemarin kita belajar menaikkan tekanan darah menggunakan apa? Ya, menggunakan efedrin. Ya, kita bisa naikkan tekanan darah menggunakan efedrin. Kalau memang kita butuh untuk meningkatkan tekanan darah. Atau misalkan, kok tiba-tiba tekanan darah turun? Drastis gitu ya. Ya, eflurannya kita turunkan. Dari voltel misalkan 3% ya, kita turunkan menjadi 1 ya, supaya tekanan darahnya stabil lagi begitu. Ya. Karena di sini untuk relaksannya semuanya memiliki reaksi relaksan yang tinggi ya. Jadi tidak perlu takut. Isofluran yang sering digunakan. Ya, isofluran yang sering digunakan, tekanan darah bisa turun, nadinya naik, curah jantungnya tetap, tidalnya turun. Tetapi untuk respirasi, apabila pasien operasi menggunakan bantuan ventilator, saya rasa tidak akan berpengaruh karena kita sudah menggunakan bantuan alat ya untuk nafasnya. Laju nafasnya juga tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena tetap selama 1 menit dia 12 kali kalau kita atur 12 kali pernapasan. Begitu. Cerebral, aliran darah, dan juga TIK ini yang akan berpengaruh sedikit. Ya. Desfluran, dia hanya menurunkan tekanan darah, nadinya kadang-kadang tidak berubah, tetapi juga kadang-kadang dia naik. Begitu juga dengan curah jantung, sering juga tidak berubah atau efek lainnya adalah turun gitu. Nah, sevofluran yang paling baik karena dia tidak ada efek yang berlebihan, ya hanya pada pelumpuh otot saja atau relaksan saja dia efeknya lebih tinggi. Kalau misalkan kita tahu pada saat operasi nih ya, pada saat operasi operatornya kok kesulitan karena ototnya kaku, kita bisa tambahkan sevoflurannya, kita naikkan. Ya, dari 1 misalkan kita naikkan menjadi 2 atau menjadi 2 ya, 2. Kita naikkan 2 ya sampai relaksannya bekerja. Kita harus tetap cek tekanan darah dan juga nadi. Tekanan darah, nadi, SPO kalau misalkan dia ada berubah kok di luar normal, artinya mungkin ini kan efeknya adalah tekanan darah turun. Ya, nadi tidak berubah karena dia tidak mempengaruhi nadi gitu. Tekanan darah turun. Kalau tiba-tiba turunnya drastis, kita bisa turunkan dosis dari sevofluran. Ya, kalau misalkan ternyata sudah diturunkan dosis sevoflurannya, tetap tekanan darahnya tidak naik, kita cek perdarahannya, ya. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan efedrin dan lain sebagainya. Jadi, kalau kalian bertanya lagi, Bu, obat yang paling bagus berarti apa, Bu? Dari 1, 2, dari 6 obat-obatan inhalasi yang hari ini kita bahas, obat yang paling baik adalah apa? Yang mungkin menjadi pilihan paling baik adalah sevofluran. Tapi kembali lagi, ya, yang paling baik untuk pasien adalah disesuaikan dengan kondisi pasien, seperti itu. Ya, diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya ada sebuah buku yang bisa menjadi acuan kalian. Ini kemarin saya juga beli online, nggak mahal ya. Bukunya adalah buku saku tentang anestesia dan intensive care. Ya, MMN. Tidak saya gambarkan di sini, nanti bisa saya masukkan saja di ini ya, gambarnya saya masukkan di PowerPoint-nya saja ya, nanti yang di-upload. Jadi itu bisa menjadi pegangan. Lengkap sekali, kalian bisa sebagai baca-bacaan ya.
tuntunan kalian pada saat nanti kalian melakukan anestesi kepada pasien. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selamat belajar, saya harapkan kalian tidak hanya belajar dari apa yang sudah saya sampaikan, karena belajar itu bisa dari mana saja ya. Silahkan berkreasi sendiri, belajar dari manapun, bisa dari buku, jurnal, YouTube, dan lain sebagainya, atau mungkin langsung praktek juga boleh ya. Yang penting jangan berhenti untuk belajar gitu. Ya, untuk pertemuan video pembelajaran kali ini cukup saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.